ya. Di sini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama adalah kita akan membahas atau presentasi mengenai kerja praktek yang dilakukan di PT Semen Tunggal Perkasa, yaitu ada di Cibinong Bogor ya. Di sini akan diangkat tugas khususnya itu analisis neraca massa pada unit raw mill dan rotary kiln ya, dengan waktu tertentu yang sudah ditetapkan. Ini dilakukan oleh saudara kita Muhammad Abdul Azam dan juga David Panundang Sinaga. Pada kesempatan ini kita akan presentasi kurang lebih maksimal 30 menit, nanti tanya jawab ini tinggal 20 menit lagi waktunya. Kepada Azam dan juga David dipersilahkan. Baik Pak, terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Selamat siang Bang. Selamat siang. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Rifki Supra STMT selaku dosen pembimbing kami pada kerja praktik kali ini, dan juga yang terhormat kepada seluruh teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di seminar siang hari ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Abdul Azam dengan NIM 121280102 dan juga partner saya David Panundang Sinaga dengan NIM 121280137 dari Teknik Kimia Tiara angkatan 2021. Jadi di sini kami ingin memaparkan hasil kerja praktik kami di PT Indo Semen Tunggal Perkasa, lebih tepatnya di Plant 78 di Citerep, Bogor, yang mana judul tugas khusus kami kali ini yaitu analisis neraca massa pada unit raw mill dan rotary kiln dengan waktu produksi pada tanggal 19 Februari 2025. Baik, ini merupakan 5 bahasan yang akan kita jelaskan pada seminar kali ini. Yang pertama itu ada profil perusahaan, lalu yang kedua itu ada bahan baku dan produk. Yang ketiga itu ada proses produksi, dan yang keempat itu ada tugas khusus, dan untuk yang terakhir itu ada tanya jawab. Baik, kita masuk untuk yang pertama itu profil perusahaan. Jadi PT Indo Semen itu merupakan salah satu produsen semen terbesar di Indonesia, yang mana Indo Semen ini juga merupakan bagian dari Heidelberg Group asal Jerman. Nah, PT Indo Semen ini pusat operasinya tuh berada di Citerep, Bogor, Jawa Barat, yang mana di Citerep ini tuh memiliki total 10 plant dengan kapasitasnya mencapai 18,2 juta ton per tahun. Boleh next. Pendirian pabrik pertama Indo Semen sendiri itu di Citerep itu pada tahun 1975, yang mana perusahaan ini terus berkembang pesat dengan cara akuisisi dan juga pembangunan plant baru. Dan dengan perkembangan ini juga mendukung untuk peningkatan plant-plant ataupun peningkatan kapasitas produksi secara nasional. Boleh di next. Nah, di tempat kami melaksanakan kerja praktek sendiri itu ada di kompleks pabrik Citerep, Bogor, Jawa Barat, yang mana di Citerep ini itu mencapai semua seperti yang saya sebutkan tadi, itu ada 10 plant, yang mana plant 1, plant 2, plant 3, hingga plant 14. Yang mana dengan 10 plant tersebut itu mencapai kapasitasnya sebesar 18,2 juta ton per tahun. Boleh di next. Baik, izin melanjutkan teman-teman semua. Untuk bahan baku pembuatan semen di pabrik Indo Semen itu ada 4 bahan baku utamanya, yaitu yang pertama adalah limestone, yaitu sebesar 75 hingga 90%. Ini dalam persen massa semua ya. Terus yang kedua itu ada sandy clay, yaitu 7 sampai 20%. Lalu iron sand pyrite 1 sampai 3%, dan ada pasir silika atau silika sand 1 sampai 6%. Lalu ada bahan aditif, itu ada 3, yaitu yang pertama gypsum
Itu gunanya gypsum ini ditambahkan sebagai bahan aditif itu untuk mengontrol waktu ikat semen dengan memperlambat reaksi C3A dan air. Itu digunakan kira-kira 3-5% dari berat semen. Lalu yang kedua ada truss, itu bahan pozolan yang membantu memperkuat beton melalui reaksi dengan kalsium hidroksida. Nah, ini penggunaannya lumayan banyak, yaitu sekitar 30-35%. Lalu yang terakhir ada fly ash, itu sebagai bahan pozolan dalam semen yang digunakan sekitar 15-30% dari campuran semen. Dan untuk produk dari pabrik PT Indo Semen itu ada 4. Yang pertama ada PCC. Semen PCC ini gunanya itu untuk konstruksi yang umum seperti rumah, bangunan yang tinggi, jembatan, jalan beton, beton precast, dan beton pre-stress. Lalu yang tipe kedua itu OPC, yang tipe pertama itu untuk konstruksi gedung tinggi, jembatan, dan jalan. Lalu ada OPC tipe 2 yang ketahanan akan sulfatnya itu 0,1-0,2% bangunan yang berlokasi di rawa. Jadi misalnya dia mungkin kalau dekat danau seperti itu atau dekat sungai yang rawa, air payau, nah itu baiknya menggunakan semen OPC tipe 2 ini. Seperti pinggir laut, dermaga, saluran irigasi, dan bendungan. Lalu ada OPC yang tipe 5, yaitu ketahanan akan sulfatnya itu lebih dari 0,2%. Seperti pembangunan pelabuhan, konstruksi bahan air, terowongan, kawasan tambang, atau daerah-daerah yang hampir 24 jam terkena air lah, seperti itu sebaiknya menggunakan OPC tipe 5 ini. Seperti atau juga mungkin bisa konstruksi project geothermal. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lalu untuk selanjutnya itu merupakan proses produksi semen itu sendiri, yang mana di sini pertama itu ini dari penyimpanan ke material hopper. Jadi ini adalah tahap sebelum masuk ke dalam raw mill. Yang mana seperti yang dapat dilihat di kiri atas, itu kan ada limestone pile bahan baku utamanya. Yang mana di sini limestone pile ini akan didistribusikan ke dalam apron conveyor itu menggunakan reclaimer, yang mana setelah dari apron conveyor ini akan diteruskan lagi ke dalam blast conveyor, lalu selanjutnya itu ke apron conveyor kembali. Yang mana di apron conveyor ini yang ketiga ini ada yang namanya magnetic separator. Magnetic separator ini gunanya untuk memisahkan antara padatan baku utama dengan material-material yang mengandung logam. Lalu di atasnya itu ada dust collector, yang mana ini dust collector ini berfungsi untuk menangkap debu hasil dari padatan-padatan yang berterbangan. Yang mana di dust collector ini nantinya itu akan dipisahkan antara gas dan juga padatan. Gasnya akan kebuang ke atmosfer dan juga untuk padatannya akan dikembalikan ke dalam apron conveyor. Lalu setelah dari itu padatan bahan baku utama ini akan diteruskan ke dalam damper. Damper ini gunanya untuk memisahkan dua jalur ya. Jadi untuk padatan yang sudah halus itu akan langsung menuju ke bed conveyor selanjutnya. Akan tetapi untuk padatan yang ukurannya itu masih terbilang kasar, itu akan diteruskan ke dalam impact crusher, yang mana impact crusher ini gunanya untuk menghaluskan padatan-padatan kasar tersebut. Nah, setelah dari itu bahan baku padatan berupa limestone ini akan diteruskan ke dalam bed conveyor 177. Lalu setelah dari itu lanjut ke kanan atas itu ada bed conveyor 213. Nah, setelah dari bed conveyor 213 itu padatan ini tuh bisa dimasukkan ke dalam, diteruskan ke dalam limestone hoppernya plan 7 maupun plan 8, yang mana ini tergantung di plan mana yang sedang beroperasi, begitu. Sama untuk sandy clay yang balik ke kiri lagi ya, sandy clay ini sama seperti limestone prosesnya, yang mana di sini sandy clay ini akan didistribusikan ke dalam bed conveyor menggunakan reclaimer. Setelah dari itu dari bed conveyor akan diteruskan kembali menuju ke dalam hoppernya sandy clay di plan 8 maupun plan 7.
untuk bahan silika sand maupun iron sand atau pyrite itu sama aja seperti bahan baku yang sebelumnya, itu akan diteruskan ke dalam bed conveyor, lalu setelah itu dari dalam bed conveyor akan diteruskan ke dalam hopper silika sand maupun iron sand. Boleh di next. Nah, tadi kan itu 4 bahan baku utamanya itu udah dalam masing-masing hopper ya. Seperti yang kita lihat di kiri atas ini kan ada bahan baku utama limestone dari hopper P8 nih. Nah, di ini padatan limestone-nya ini akan memasuki ke apron conveyor. Lalu dari apron conveyor itu nanti dia akan menuju wedging feeder. Yang mana wedging feeder ini tuh berfungsi untuk mengetahui atau menimbang berapa berat dari padatan limestone tersebut. Begitupun juga dengan bahan-bahan 4 bahan lainnya, iron sand atau pyrite, sandy clay atau silica sand itu akan masing-masing melewati wedging feedernya. Yang mana setelah dari wedging feeder atau setelah ditimbang, seluruh keempat bahan tersebut akan dialirkan menuju belt conveyor 313, lalu setelah dari belt conveyor 313, bahan-bahan tersebut akan memasuki ke dalam double flap gate. Mana double flap gate ini adalah alat untuk mengontrol aliran inputnya. Karena di sini selain itu juga fungsi double flap gate ini berfungsi untuk mencegah adanya kebocoran udara. Jadi sistem kerjanya itu seperti saat padatan bahan baku utama ini masuk, flap pertama yang atas ini akan terbuka. Akan tetapi flap kedua akan tertutup. Jadi bahan bakunya itu akan tersimpan di tengah, lalu pada saat flap pertama tertutup, flap kedua baru terbuka. Maka dari itu hal ini mencegah untuk terjadinya ada udara yang masuk ke dalam raw mill. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam alat raw mill, yang mana di raw mill ini tuh memiliki 3 tahapan atau 3 zona. Yang pertama itu ada drying, yang kedua grinding, dan yang terakhir itu ada classifying. Baik, yang pertama itu akan kita bahas itu tentang drying. Yang mana di raw mill ini akan terjadi drying. Tujuannya itu untuk mengurangi kadar air dari bahan-bahan baku tersebut gitu. Nantinya agar proses di penggilingannya itu lebih efisien dan juga tidak terjadi menggumpal di bahan baku tersebut. Lalu selanjutnya itu ada grinding atau penggilingan, yang mana di sini tujuan dari tahapan ini tuh berguna untuk menghaluskan bahan-bahan itu agar menjadi yang kita sebut dengan raw mill, keluar dari raw mill itu dengan ukuran kurang dari 90 mikron. Dan fungsi dari grinding ini juga untuk menghomogenkan antara menghomogenkan ukuran dari partikel atau bahan-bahan baku utama yang masuk. Dan yang terakhir itu adalah classifying, yang mana keluaran dari raw mill itu nantinya akan terbagi menjadi 2. Itu yang pertama itu ada partikel halus yang nantinya itu akan diteruskan ke dalam input suspension preheater, dan juga nantinya ada partikel yang masih kasar itu akan menuju raw mill kembali. Nah, seperti dilihat ini kan ada tuh di paling bawah, di bawah raw mill sebelah kanan itu ada keluaran yang kasar. Itu kan menuju di flow chain. Setelah dari flow chain, partikel-partikel yang masih kasar itu akan diteruskan ke dalam bucket elevator. Lalu setelah dari bucket elevator akan menuju air slate B, dan setelah dari air slate B ini bahan-bahan partikel yang masih kasar tersebut akan masuk ke turbo separator. Yang mana di turbo separator ini nantinya akan dipisahkan kembali bahan-bahan yang masih terbilang kasar, itu akan dikembalikan ke B melalui alat transportasi air slide C, itu kan akan kembali ke dalam raw mill. Dan untuk partikel-partikel pecahan-pecahan yang sudah halus itu akan diteruskan ke dalam air slide D. Nah, balik lagi ke raw mill. Di sini raw mill ini keluaran atasnya ini berupa partikel yang sudah halus, ini akan diteruskan ke dalam grade cooler.
Di grade cooler pun sama, ini untuk memisahkan antara gas dan juga padatan. Yang mana untuk hasil padatan itu akan diteruskan ke dalam ke bucket elevator untuk lanjut ke isolate B, dan untuk produk yang gas itu akan diteruskan ke back filter. Dan back filter ini juga memisahkan antara gas dan padatan, yang mana gasnya itu akan diteruskan ke dalam chimney, lalu untuk padatannya didistribusikan ke dalam drag chain. Setelah dari drag chain itu nantinya padatan-padatan yang sudah pada halus itu akan ditransportasikan bersama menggunakan isolate D yang ada di tengah nih, di atas raw mill. Jadi setelah dari itu produk raw mill ini akan ditransportasikan menggunakan isolate D menuju ke dalam airlift tank maupun ke dalam bucket elevator ini. Nantinya ini sama-sama akan menjadi input untuk proses selanjutnya di suspension preheater, yang mana ini akan dijelaskan oleh David. Terima kasih. Baik, saya izin melanjutkan untuk flowsheet yang selanjutnya. Ini mungkin nggak ada judulnya ya, tapi ini flowsheetnya itu sebenarnya hasil produk raw mill tadi dari proses raw mill ini, yaitu dari raw mill yang akan masuk diolah ke dalam suspension preheater dan rotary kiln untuk nanti menjadi kalsiner yang masuk ke dalam silo semen untuk nanti ke finish mill. Jadi yang pertama raw mill itu nanti akan masuk ke dalam 2 silo ini, silo raw mill yang nanti akan selanjutnya diolah dalam proses kalsinasi seperti itu. Ada 2 silo. Nah, nanti dari 2 silo ini itu akan berjalan masuk seperti itu ke dalam bucket elevator. Nah, bucket elevator itu ada beberapa bucket elevator. Nah, nanti akan naik ke atas lalu masuk ke dalam feed tank. Nah, sebenarnya proses dalam feed tank ini sebenarnya itu bisa saja tidak usah ada feed tank seperti itu sebenarnya. Kenapa nggak langsung masuk ke dalam cyclone yang ada di suspension preheater di sini? Tapi karena kita itu memikirkan kalau misalnya kan untuk aliran dari raw mill itu tidak selalu akan penuh seperti itu. Kalau misalnya sewaktu-waktu tidak ada raw mill yang akan masuk ke yang diolah, maka ini akan kosong. Sementara kalau dia berjalannya prosesnya continue, dia akan rusak karena suspension preheater ini kalau misalnya dia tidak ada bahan yang masuk, dia akan rusak seperti itu karena suhu yang tinggi. Jadi adanya feed tank ini untuk menampung. Jadi dia itu sebagai batch. Jadi untuk menjaga suspension preheater ini tetap berjalan. Kalau misalnya memang dari silonya sudah mati, berarti dari sini, dari feed tank, dia akan turun dari air slide lalu akan naik ke bucket elevator. Nah, dari bucket elevator dia itu akan kembali lagi ke dalam silo kalau memang suspension preheater-nya tidak digunakan. Jadi gunanya feed tank itu seperti ini. Bukan langsung dari bucket elevator langsung masuk ke suspension preheater seperti itu. Nah, di feed tank dia akan melalui air slide lalu masuk ke bucket elevator di sini. Nah, dari bucket elevator nanti dia akan lanjut menuju ke dalam cyclone di suspension preheater atau SP. Nah, di mana jalur SP ini sebenarnya agak sedikit ribet ya. Jadi dia itu dari bucket elevator ini dia itu tidak langsung masuk ke dalam cyclone 5 ini, tapi dia itu akan masuk ke dalam pipa yang ada di antara cyclone 5. Kalau misalnya di sini teman-teman bisa lihat ada 4 cyclone yang 5 yang kecil yang paling atas. Nah, di antara itu ada seperti jalur pipa. Nanti raw mill-nya akan masuk ke dalam pipa itu, lalu dia akan naik ke atas ke dalam cyclone 5, C51, C52, C53, C54. Uap panas itu dari mana? Uap panas itu nanti akan dikeluarkan dari rotary kiln. Karena rotary kiln di sini kalau kita lihat itu ada api yang akan melakukan proses kalsinasi dalam rotary kiln ini untuk mengubah raw mill itu menjadi kalsiner seperti itu. Nah, jadi uap panas itu akan naik ke atas untuk mendorong raw mill dari feed tank ini untuk masuk ke dalam cyclone 51, 52, 53 dan 54. Nah, setelah itu keluaran dari raw mill yang sudah sedikit mengalami proses kalsinasi dalam cyclone C5 ini
dia akan turun ke dalam jalur di sini. Nah, dari jalur di sini dia itu akan langsung naik lagi ke dalam yang siklon C4 seperti itu. Dari jalur masuk ke dalam jalur lagi, dia nanti akan turun, bukan siklon 4 tapi siklon 3. Nanti dia akan turun ke dalam siklon 3. Nah, dari siklon 3 ya C31 dan C32 dia itu akan naik lagi menggunakan uap panas yang dari rotary kiln, dia itu akan naik lagi ke dalam siklon 4. Nah, di siklon 4 dia akan mengalami proses kalsinasi lagi. Nah, dari siklon 4 dia akan turun ke siklon yang kedua di sini, C2. Nah, dari C2 dia itu nanti akan tetap mengalami kenaikan lagi. Nah, dari kenaikan lagi dia itu nanti akan turun ke dalam naik ke dalam ke C3 dan C31 dan C32 lagi. Nah, dari C31 dan C32 dia itu akan turun ke C1. Nah, dari C1 dia itu aku nanti harusnya akan langsung masuk ke rotary kiln, cuman dia itu sebenarnya belum boleh karena untuk masuk ke rotary kiln itu minimal itu harus 93% sudah terkalsinasi. Jadi di SP ini dia itu sudah minimal 93% raw mealnya sudah terkalsinasi menjadi kalsinar seperti itu. Jadi untuk proses ke 99 sampai 100% itu tinggal membutuhkan sedikit lagi dari rotary kiln. Nah, jadi dia itu akan masuk ke dalam jalur TAD ini. Nah, jadi dari C1, C12 dia itu akan masuk ke dalam jalur TAD ini. Nah, dari jalur TAD dia itu akan dorong menggunakan udara tersier. Nah, dia itu akan naik dan mengalami kalsinasi sampai 97% di dalam DOC ini. Nah, DOC ini dia itu menggunakan proses kalsinasi. Kalau misalnya dia dari uap di SP, dia itu kan menggunakan batu bara ya, coal untuk uapnya. Kalau untuk yang di sini dan di MD ini dia itu menggunakan bahan bakar dari alternatif fuel. Jadi untuk pabrik PT Indosemen dia itu sudah menggunakan bahan bakar alternatif walaupun belum 100%, tapi masih sebagian kecil untuk menunjang proses kalsinasi dalam suspension preheater ini, di mana panas yang didapat dari alternatif fuel itu dari sini. Nah, ini dari alternatif fuelnya, dari tempat alternatif fuel dia itu akan dipanaskan. Alternatif fuel itu ya seperti yang kita teman-teman tahu, sampah rumah tangga, sampah yang di umum seperti itu, di Bantar Gebang seperti itu dipotong-potong, dipanaskan, dan panasnya itu digunakan untuk mengkalsinasi di raw meal di DC ini. Nah, setelah raw meal sudah terkalsinasi sampai 93%, dia itu akan turun dan akan masuk ke dalam rotary kiln. Nah, di dalam rotary kiln ini juga nanti akan dia itu ada empat zona seperti itu. Yang pertama itu zona pertama masuk, lalu zona pembakaran, lalu dia zona turun ke bawah, dan dia setelah itu yang terakhir itu zona pendinginan di sini. Itu tepat di bawah api. Jadi rotary kiln ini dia itu tidak lurus ya teman-teman, tapi dia itu seperti turun sekitar 3-4 derajat rotary kiln ini turun ke bawah. Jadi nanti klinkernya itu perlahan turun ke bawah seperti itu. Mengikuti gravitasi dan dipanaskan terus menggunakan api yang ada dari coal ini seperti itu. Nah, keluaran dari rotary kiln itu sudah dapat kita sebut sebagai klinker, bukan raw meal lagi, karena dia sudah mengalami proses kalsinasi dalam rotary kiln dan dalam suspension preheater ini. Nah, lalu dia akan masuk ke dalam alat ini, yaitu grate cooler seperti itu. Nah, alat grate cooler ini seperti namanya yaitu cooler ya, tapi dia itu dibagi menjadi dua, yaitu grate cooler yang pertama ini yang besar dan grate cooler yang berukuran kecil seperti ini. Nah, grate cooler yang pertama ini sebenarnya tugasnya itu tidak langsung benar-benar membuat klinker itu menjadi benar-benar dingin atau dalam suhu ruangan seperti itu ya. Tapi dia itu sebenarnya hanya untuk recovery panas dari klinker itu. Kan kalau klinkernya kalau dari rotary kiln pasti dengan suhu yang tinggi ya. Karena suhu dalam rotary kiln ini aja proses kalsinasi itu sekitar 900 sampai 1000 derajat Celcius. Dalam rotary kiln ini prosesnya, temperaturnya. Nah, saat dia keluar, agar panasnya terrecovery menjadi udara yang dapat mendorong. Jadi grate cooler yang pertama ini gunanya itu untuk mendorong mengeluarkan recovery uap itu dari klinker itu seperti itu. Di mana hasil recovery dari uap itu akan menjadi udara tersier untuk mendorong lagi selanjutnya raw meal itu untuk naik, untuk dikalsinasi lagi menggunakan alternatif fuel yang dari jalur TAD ini seperti itu. Nah, setelah klinkernya
melalui grade cooler yang pertama, maka dia akan masuk ke grade cooler yang kedua, yaitu untuk pendinginan total menjadi suhu yang benar-benar suhu ruangan seperti itu klinkernya. Makanya kalau teman-teman lihat di sini di grade cooler yang kedua itu ada banyak ada banyak blower ya. Sementara yang dia di grade cooler yang kecil ini yang pertama dia tidak terlalu banyak seperti itu. Nah, setelah itu dia di atas juga ada sistem water injection system untuk membantu untuk semakin mendinginkan lagi seperti itu. Nah, untuk di atas ini dia itu sebenarnya ada chimney dan ada back filter ya. Ada blower, ada back filter juga, itu untuk merecovery lagi atau mengambil debu-debu lah atau debu-debu semen. Jadi kan semen klinker itu kan tidak semuanya pasti berbentuk kerikil gitu ya. Pasti ada sebagian kecil yang sudah sangat halus berbentuk debu gitu. Sementara itu kan masih bisa kita gunakan lagi. Sayang kalau misalnya kita buang seperti itu. Jadi uap dari grade cooler yang kedua ini dia itu akan naik ke atas. Nah, udaranya itu akan dipisahkan, gas udara itu akan dipisahkan dengan dengan klinker yang sudah ukuran partikelnya sangat kecil. Nah, lalu udara itu akan dilepaskan keluar, dan untuk abu itu, debu dari klinker itu yang berukuran sangat kecil itu akan melalui screw in dan turun ke bawah bergabung dengan klinker yang lain yang berukuran kerikil seperti itu. Nah, lalu dia akan naik lagi menggunakan bucket juga. Nah, dia akan masuk ke dalam silo klinker yang akan kemudian diproses ke finish mill seperti itu. Lalu kita menuju ke finish mill. Ini flow sheet untuk finish mill. Nah, jadi di sini dapat kita lihat yang dari silo ya, dari silo ini yaitu dari clinker hopper yang ini. Nah, clinker hopper ini adalah lanjutan dari silo clinker yang di sini. Nah, dia masuk ke dalam jalur clinker, lalu dia akan ditambahin bahan aditif yaitu gypsum dan juga aditif hopper yang lain. Nah, dia akan digabungkan di sini dengan belt conveyor. Di sini juga ada metal detektor di sini ya, untuk mendeteksi apakah ada kandungan metal, bukan dari klinkernya, tapi dari gypsum atau aditif. Karena kan gypsum atau aditif ini kita tidak bisa tentukan apakah dia sudah murni 100% hanya gypsum atau aditif, yang mana itu tidak mungkin gitu. Mungkin ada aja metal-metal yang ikut seperti itu. Nah, setelah itu metalnya itu akan menuju tempat waste, tempat pembuangan. Lalu untuk campuran dari clinker dan bahan aditif seperti gypsum dan yang lain, dia itu akan masuk ke dalam bed conveyor dan akan masuk ke dalam sini, roller press hopper. Nah, jadi roller press hopper ini itu hanya untuk tempatnya saja. Kan hopper itu sebagai alat yang lebih kecil dari silo lah. Kalau silo lebih besar, kalau hopper itu kecil seperti itu, dan dia itu langsung ke bawah gitu. Nah, ini yang dua lingkaran ini itu namanya roller press, di mana setelah bahan aditif dan juga clinker itu bergabung, itu kan tidak menentu gitu ya untuk ukuran partikelnya. Ada yang berukuran kerikil seperti gypsum, mungkin lebih besar lagi, dan bahan aditif yang lain yang bervariasi ukuran partikelnya, itu akan digiling semua dalam roller press ini. Nah, setelah digiling, ukurannya itu akan berbentuk kira-kira seperti koin logam. Mungkin kalau teman-teman yang lihat koin 500 perak, koin 1000 perak, koin-koin logam seperti itu yang tipis, bulat tipis, nah itu akan keluaran dari roller press ini. Lalu dia akan masuk ke dalam belt conveyor. Nah, dia akan naik ke bucket elevator. Nah, dia untuk naik ke bucket elevator, dia di sini akan masuk ke dalam separator di sini. Nah, dia akan masuk ke dalam separator untuk dipisahkan lagi ukuran partikelnya. Jadi keluaran separator sepol 1 ini, kalau dia masih berukuran besar atau dia belum berukuran yang kecil-kecil, dia itu akan masuk lagi melalui belt conveyor ini dan akan masuk lagi ke dalam roller press hopper untuk roller press lagi, untuk dipipihkan lagi seperti itu. Nah, ini akan berulang terus prosesnya sampai benar-benar sudah habis dan sesuai dan ukurannya itu sudah gepeng-gepeng lah, seperti sudah kecil-kecil. Nah, kalau dia sudah berukuran kecil untuk ukuran partikelnya, dia itu akan masuk ke dalam air slide. Nah, di air slide ini dia itu nanti akan bergabung juga bersama dengan debu-debu dari clinker yang tadi. Nah,
di air slide ini dia itu akan, maaf sebentar teman-teman. Oh maaf sebelumnya, ini dari Sepol tapi tidak semua dari clinker itu nanti masuk ke Sepol. Nah nanti dia itu akan ada sebagian juga yang dari Sepol ini sebenarnya ada 3 keluaran. Yang keluaran masuk ke roller press, ada yang sudah berukuran kecil dia masuk ke air slide, dan ada yang berukuran lebih kecil lagi dia itu masuk ke dalam ini. Semacam back filter lah ini, back filter. Nah, dia nanti masuk ke back filter, dia itu untuk memisahkan udara dengan debu yang berukuran sangat kecil itu. Nah, dia nanti kalau udaranya itu nanti akan dilepaskan ke atmosfer ke luar, sementara untuk abunya itu akan melalui screw ini dan masuk ke air slide yang kecil, lalu akan bergabung lagi di air slide. Jadi air slide yang panjang ini itu gabungan dari clinker yang sudah dipipihkan, yang sudah dihancurkan dari roller press, lalu gypsum dan bahan aditif yang lain yang sudah dihancurkan dalam air slide, lalu clinker yang sudah berukuran debu kecil yang dari back filter ini dia juga nanti masuk ke dalam air slide ini. Jadi ini sudah gabungan semua untuk air slide ini. Nah, dari air slide ini dia itu nanti akan turun ke dalam air slide selanjutnya. Nah, setelah itu dia nanti akan lanjut ke dalam proses finish mill-nya. Nah, untuk proses finish mill-nya ada di sini. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu ini adalah jalur dari ini ya teman-teman, dari jalur selesai dari air slide di saat ininya sudah lebih kecil, pipih, clinker dan hopper bahan aditif yang lainnya seperti itu. Nah, dia itu nanti akan masuk ke dalam bucket elevator ini. Nah, di bucket elevator ini dia itu nanti akan keluar lagi masuk ke dalam air slide, dan dia di sini akan dipisahkan lagi menggunakan separator ini. Nah, untuk menggunakan separator ini dia itu sebenarnya tidak ada yang terlalu ini ya, yang tidak ada yang terlalu kayak benar-benar berbeda jauh seperti itu variasi ukurannya. Jadi dia itu yang ada yang langsung masuk, tapi dia untuk yang lebih berukuran lebih kecil dia akan masuk ke air slide lagi, lalu masuk kembali ke air slide yang gabungan ini seperti itu. Nah, lalu ada juga dia yang masuk ke air slide ini kalau memang dia sudah ukurannya itu memang sudah bisa untuk langsung masuk ke finish mill. Sementara untuk yang dari air slide gabungan ini dia itu nanti mungkin akan digabungkan lagi bersama dengan separator yang lain seperti di separator 2 ini. Nah, kalau di sini teman-teman lihat dari jalur bucket elevator yang BE233, dia itu kan ada 2 jalur. Ada air slide untuk sep lama, lalu juga dia ada jalur untuk ke bucket elevator yang kedua yaitu BE280. Nah, di BE280 dia itu juga nanti sama juga seperti yang BE233, yaitu masuk ke dalam air slide lagi, lalu masuk ke dalam separator yang kedua, sepol yang kedua, untuk ujung-ujungnya juga bergabung ke dalam air slide gabungan di sini. Nah, lalu keluaran dari air slide gabungan ini nanti itu akan masuk ke dalam air slide ini, masuk ke dalam air slide yang kecil ini, lalu untuk masuk ke dalam finish mill. Nah, di dalam finish mill dia itu nanti akan benar-benar menjadi semen seperti itu. Kalau teman-teman tahu kan semen itu ukurannya sangat kecil gitu ya. Kalau misalnya kita hirup dia itu benar-benar, bahkan dia lebih dari pasir gitu. Kalau pasir kan kita hirup masih agak berat, tapi kalau semen itu kan kalau kita hirup benar-benar seperti debu gitu. Nah, itu ukuran partikel yang nanti diharapkan keluar dari finish mill ini. Nah, finish mill ini dia itu sebenarnya konsepnya mirip-mirip dengan raw mill di awal yang dijelaskan oleh teman saya Azam tadi. Dia ini dalam finish mill ini ada bola-bola besi yang berukurannya bervariasi. Ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Nah, finish mill ini nanti akan diputar, lalu bola-bola itu akan saling bertubrukan. Nah, sehingga clinker itu nanti akan saling bertubruk, ditabrak dengan bola-bola besi itu, sehingga nanti dia akan menjadi semen seperti itu. Seperti proses ngacak lah seperti itu. Sehingga kalau semakin kencang perutarannya, berarti otomatis kan bolanya semakin semakin kencang, dan dia akan semakin cepat untuk menjadi ukuran partikel yang kita inginkan. Nah, keluaran dari finish mill ini, kalau dia masih berukuran besar gitu, masih belum seperti debu, dia itu akan turun ke bawah ke dalam air slide ini, dia akan masuk ke dalam bucket elevator yang kedua, bucket elevator 280. Nah, dia akan naik lagi ke dalam air slide dan masuk ke separator yang kedua, sepol 2. Nah, di sini dia nanti akan gabung ke air slide gabungan lagi, turun ke dalam air slide dan akan diolah lagi ke dalam finish mill. Tapi kalau dia sudah berbentuk debu sesuai dengan produk yang kita inginkan, dia nanti akan masuk ke dalam separator.
Nah, di dalam separator ini sebenarnya untuk keluaran dari produk semen yang kita inginkan seperti itu. Nah, dari semen yang kita inginkan ini, dia nanti akan naik ke dalam bag filter. Nah, nanti untuk debu-debu yang sangat kecil itu nanti dia akan turun. Nah, untuk udaranya kita akan lepaskan ke dalam chimney. Nah, dia nanti akan turun dan akan bergabung lagi ke dalam segabungan dan di air, yaitu ke airlift tank seperti itu teman-teman. Nah, dari airlift tank dia itu nanti akan lanjut menuju hopper semen silo untuk ke plan yang lain untuk proses pengemasan seperti itu teman-teman. Mungkin itu untuk penjelasan dari flow sheet-nya suspension preheater, rotary kiln, grate cooler, dan juga finish mill. Mungkin bisa dilanjut ke teman saya Azam. Ya, langsung tugas khusus saja, waktunya udah lebih. Singkat saja. Baik Pak, jadi masuk ke dalam tugas khusus kami yaitu analisis neraca massa pada unit raw mill dan rotary kiln. Boleh di next. Ya, Langsung tujuannya aja apa, ngapain? ya baik. Jadi itu yang pertama itu tujuan dari tugas khusus kali ini itu untuk melakukan analisis neraca massa, yang mana ini dilakukan untuk mengetahui efisiensi dari masing-masing unit seperti raw mill, suspension preheater, rotary kiln, dan grate cooler. Dan juga yang kedua itu menganalisis neraca massa overall yang seluruh unit proses itu untuk memperoleh gambaran efisiensi total dari keseluruhan sistem peralatan dalam proses produksi. Dan ini merupakan data mentah dari produksi harian input raw mill PT Indosemen pada tanggal 19 Februari 2025, yang mana di sini ada CaCO3, SiO2. Oke, lanjut, hasilnya gimana? Waktunya udah habis ya. Baik Pak, untuk hasilnya itu untuk di bagian raw mill sendiri itu kan inputnya ada CaCO3, SiO2, Al2O3, Fe2O3, dan juga ada dust loss dari dispenser preheater tadi, dan ada gas panas yang masuk raw mill, yang mana gas panas ini tuh berasal dari bantuan panas dari suspension preheater untuk efisiensi, yang mana untuk outputnya itu ada H2O dan juga gas keluar raw mill dan juga raw mill, yang mana bisa dilihat itu total massa input dan juga outputnya itu sebesar 380,72 kg per jam, yang mana yang output utama dari raw mill ini itu berupa raw mill, didapatkan raw mill sebesar 312,370 kg per jam. Baik, bisa dilanjutkan partner saya David. Baik, untuk neraca massa suspension preheater dapat teman-teman lihat di sini untuk input dan outputnya ada raw mill, udara primer, batu bara, alternatif fuel, udara tersier, gas buang kiln, umpan masuk kiln, gas return, LOI atau loss of ignition, dan gas buang SP. Di mana output utamanya dari suspension preheater itu adalah ini umpan masuk kiln, yaitu umpan masuk kiln yaitu pre-clinker seperti itu. Dan untuk input dan outputnya itu sama, yaitu di 756.539,11 kg per jam. Nah, untuk LOI-nya itu sebesar 190,5 kg per jam atau 0,025% dari total input. Lalu lanjut ada rotary kiln, di mana inputnya yang dari output dari suspension preheater tadi adalah umpan masuk kiln untuk sebesar 209.513,07 kg per jam, dan untuk keluarannya itu adalah klinker panas yaitu 205.058,56 kg per jam. Nah, di sini ada bahan bakar utama itu udara primer sebesar 11.330 kg per jam dan udara sekunder 183.080 kg per jam, dan loss of ignition sebesar 9,07 kg per jam. Untuk total ininya sudah balance yaitu di 420.510 kg per jam. Dan untuk alat yang terakhir yaitu grate cooler, inputnya dari rotary kiln itu adalah klinker panas yaitu 205.058,5 kg per jam, dan untuk outputnya yaitu adalah klinker dingin yaitu sebesar 194.908,16 kg per jam dengan
neraca masanya balance yaitu 802.302,95 kg per jam. Dan sehingga kita dapatkan di sini adalah klinker dingin sebesar 994.908,16 kg per jam. Dan untuk overall kita gabungkan dari raw mill, suspension preheater, rotary kiln, dan grate cooler. Untuk neraca masanya sudah balance dan efisiensinya sebesar 62%. Nah, untuk kesimpulan bisa dilanjut teman saya Ajam. Baik, dari hasil pembahasan tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama itu bagaimana ketepatan atau akurasi perhitungan mass balance atau neraca massa ini, yang mana hasil perhitungan tadi itu menunjukkan bahwa neraca massa pada raw mill dan juga rotary kiln itu memiliki selisih yang lumayan kecil antara input masuk di awal raw mill dan juga keluaran terakhir di grate cooler tadi. Itu menunjukkan bahwa proses produksi ini berjalan efisien dengan persen yang sudah disebutkan tadi. Lalu data yang diperoleh dari pengamatan pada saat kami kerja praktik juga itu memberikan gambaran yang akurat tentang aliran bahan-bahan bakunya itu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi ke depannya nantinya. Lalu yang kedua itu ada efisiensi proses pembakaran dan penggilingan, yang mana seperti yang disebutkan pada rotary kiln tadi, itu kan pembakaran bahan baku dengan batu bara itu tuh bahan baku utamanya. Itu tuh pembakarannya berlangsung dengan optimal, yang mana itu ditunjukkan dengan efisiensi termal yang sesuai dengan standar industri. Lalu sementara itu raw mill juga outputnya itu berupa raw mill, menghasilkan raw millnya berupa tingkat kehalusan dan komposisi kimia yang sesuai dengan apa yang diperlukan di kalsinasi di kiln nantinya. Serta ada dua rekomendasi. Yang pertama itu ada peningkatan akurasi dan juga otomasi pemulaan data produksi, yang mana kami menyarankan untuk menggunakan sistem sensor dan monitoring digital secara real time agar data-data dari input atau bahan-bahan tadi itu lebih akurat dan juga mudah diakses gitu, dan juga untuk mengurangi potensi kesalahan input manual. Dan yang kedua itu untuk pemeliharaan rutin pada unit-unit yang bisa dibilang kritis lah di produksi atau yang berpengaruh besar gitu, yang mana contohnya seperti rotary kiln dan raw mill ini diperlukan pemeliharaan yang lebih atau preventif secara berkala, yang mana ini juga harus diperkuat guna meminimalkan downtime dan juga menjaga efisiensi proses pembakaran serta penggilingan. Baik Kak, mungkin sekian dari presentasi seminar kerja praktik kami kali ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan teman-teman penonton di sini ada yang mau ditanyakan, mungkin ada tingkat yang mau KP di sini begitu ya. Maklum, mohon maaf kakaknya mungkin kurang latihan, jadi waktunya lebih dari yang sudah ditentukan. Masih ada waktu 10 menit, dipersilahkan. Silakan, tadi Medi nih, Medi semangat nih, udah datang duluan. Madian, silakan, Madian ada yang mau tanyakan. Baik, Atau yang Pak. lain? Ya, Ya, baik. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya, Pak Rifki. Diperkenalkan, nama saya Merdian Heriansyah, NIM 122280132 dari Angkatan 2022. Izin bertanya, Bang semuanya. Jadi, ini termasuk satu hal yang menarik juga, menghitung neraca massa dan juga menghitung neraca massa ya dari unit prosesnya. Untuk menghitung neraca massa itu kan memang kita di situ ada efisiensi ya, efisiensi yang ditentukan di sana adalah 62%. Nah, bagaimana cara menghitung dari efisiensi 62% itu tadi, dan apakah itu sudah mencapai target, sedangkan yang dibilang pada kesimpulan itu sudah memenuhi ataupun sudah efisien. Nah, berapa target yang dicapai ataupun yang diinginkan memang dengan kata efisien, kan 62% itu ada berapa persen yang belum tercapai gitu. Nah, itu apa penyebabnya dan bagaimana gitu terkait dengan solusinya gitu. Terima kasih. Baik,
terima kasih pertanyaannya Merdian. Izin menjawab ya. Ini kan efisiensinya memang 62% gitu. Jadi sebenarnya cara menghitung efisiensinya itu kita melihat itu dari awal dari raw mill-nya seperti itu. Nah, input raw mill kan kalau misalnya dilihat kan itu sebesar 380.072,32 kg per jam. Sementara yang kita inginkan itu lebih kecil gitu. Jadi tidak benar-benar 380.072 kg per jam. Ibaratnya dari limestone, bahan-bahan utama tadi, dan dicampur dengan bahan aditif. Nah, itu setelah diolah, diproses dari raw mill, suspension preheater, rotary kiln, grate cooler, itu kira-kira totalnya sama nggak? Seperti itu. Apakah total keluaran yang dari grade cooler yaitu semen clinker lah kalau misalnya, karena kita kan hanya membahas 4 alat tidak termasuk finish mill yang tadi. Keluaran dari grade cooler sebelum dia masuk finish mill, apakah dia sama-sama 380.072 kg per jam? Tidak gitu. Sementara dia itu berkurang sebesar ya kira-kira 38% gitu. Sehingga dia hanya 62% dari neraca massa raw mill yang masuk dari bahan-bahan mentah tadi seperti limestone, clay dan segala macam itu, sehingga untuk menjadi clinker dia itu lebih kecil lagi. Sebenarnya seperti itu untuk efisiensi total dari 4 alat ini. Tapi kan sebenarnya dari secara keseluruhan kan masih ada beberapa alat lagi gitu. Seperti tadi kan finish mill belum kita sebutkan juga seperti itu. Nah, mungkin kalau total semua kami mungkin efisiensinya mungkin bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Dan kalau misalnya kita telaah per alat juga, misalnya dari raw mill, suspension preheater, rotary kiln, dan grate cooler, untuk efisiensi masing-masing alat itu dia sekitar di 90-an% seperti itu. Cuman kalau kita ambil dari raw mill sampai ke grade cooler, dia itu hanya sekitar 62%. Padahal untuk proses sudah berjalan seefisien mungkin seperti itu. Seperti tadi kan di flowsheet juga sudah teman-teman lihat kalau ternyata dalam flowsheetnya aja, bahkan untuk abunya aja masih ditangkap lagi, debu-debu yang berukuran sangat-sangat kecil juga masih ditangkap lagi, dan udaranya dibuang ke chimney seperti itu, untuk berusaha seefisien mungkin. Tapi untuk 4 alat ini mungkin dia efisiensinya masih kurang, tapi kalau ditotalkan dari seluruh alat mungkin bisa efisiensinya mendapatkan lebih tinggi lagi seperti itu. Itu untuk Merdi. Dan untuk kesimpulannya, mungkin tadi kesimpulan sudah dikatakan cukup bagus mungkin dari proses efisiensinya gitu. Tapi kalau dari secara 4 alat ini aja, mungkin kita nggak bisa patok hanya 4 alat ini aja ya. Kalau untuk efisiensi yang total benar-benar total, itu kita harus benar-benar melihat dari keseluruhan alat. Jadi kita harus menghitung keseluruhan alat dari plant 78 yang ada di pabrik PT Indosmen itu, lalu kita efisiensikan total, baru kita bisa memberikan kesimpulan apakah ini sudah efisien atau belum. Ini hanya karena kita diberikan data dan diberikan data hanya raw mill, suspension preheater, rotary kiln, dan grate cooler, jadi mungkin tidak bisa benar-benar jawaban mutlak kalau ini tidak efisien gitu, karena kita tidak mengetahui secara overall dalam plant 78 itu untuk alat-alat yang lain bagaimana prosesnya, efisiensi dan segala macamnya. Tapi untuk efisiensi dari 4 alat yang kami tinjau di sini itu sudah cukup efisien dari masing-masing alat, yang mana tadi saya jelaskan per alat itu dia itu 90% kalau efisiensinya seperti itu. Apakah menjawab Saudara Mardian? Ya, baik, terima kasih atas penjelasannya, Bang David ya. Dan mungkin cukup menjawab terkait dengan jawabannya tadi. Terima kasih. Oke, silakan yang lain, masih ada 5 menit lagi sebelum kita tutup. Nggak usah takut ya. Silakan. Atau saya yang diminta untuk bertanya, kasihan nanti teman atau abangnya nih. Nah ya udah, kalau nggak ada yang nanya saya nanya berarti ya. Ya, David dan Azam. Jadi kita kan teknik kimia ya, yang mana biasanya tuh kita tidak luput dengan adanya reaksi kimia begitu, pembuatan produk, campur ini campur itu jadi produk. Nah, kira-kira nih di proses pembuatan semen, kita sering dengar soal semen, tapi detail prosesnya seperti apa? Tadi dijelaskan cukup panjang, kira-kira ada nggak ya reaksi kimianya? Seperti apa kira-kira?
Silakan Azam atau David. Baik Pak, izin Pak menjawab yang untuk reaksi kimia ya Pak. Kalau untuk dalam proses pembuatan semen, mungkin reaksi kimianya itu dari mungkin ada reaksi kimia itu di alat misalnya seperti di rotary kiln sih Pak. Nah di rotary kiln itu dia itu ada beberapa reaksi gitu Pak. Jadi seperti yang tadi di dalam di rotary kiln yang ada 4 zona itu. Nah, itu dia tuh ada beberapa zona di mana ada seperti misalnya reaksi CaCO3, nanti dia itu dalam proses pembakaran dia itu nanti akan terpecah menjadi CaO dan juga CO2. Nah, dan juga ada MgCO3, dia itu nanti melalui proses pembakaran menjadi MgO dan CO2 gitu. Nah, untuk CaO tadi yang terpecah dari CaCO3 itu nanti bisa dari proses pembakaran itu nanti bisa bergabung dengan seperti bahan aditif seperti misalnya kayak silikon tadi Pak, SiO2 nanti bisa menjadi CaO 2CaO SiO2 gitu Pak. Nah, atau misalnya jadi CaO itu sudah bereaksi dengan SiO2, nanti 2CaO SiO2 itu dia itu juga bereaksi lagi dengan CaO lagi gitu Pak. Nah, jadi ada juga reaksinya itu CaO tambah CaO Al2O3, nanti dia itu juga menjadi 3CaO Al2O3. Nah, lalu seperti ada nanti hasil reaksi dari CaO yang tadi yang 3CaO Al2O3, nanti dia tuh bisa bereaksi lagi dengan CaO lagi gitu Pak. Jadi nanti menghasilkan 4CaO Al2O3 Fe2O3. Itu ada reaksi yang seperti terjadi di rotary kiln, reaksi kalsinasi Pak, reaksi kalsinasi. Jadi dia itu di rotary kiln dan dia juga sudah dilakukan juga di dalam suspension preheater gitu Pak. Itu untuk reaksi kalau misalnya di rotary kiln. Mungkin kalau misalnya teman saya Azam ada ingin menambahi misalnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan Pak Rifki tadi, mungkin iya Pak, di PPT itu saya lupa memasukkan reaksi yang terjadi di proses produksi ini Pak. Seperti apa yang dijelaskan David tadi, memang ada proses kimia yang terjadi, lebih tepatnya lebih banyak itu di kiln Pak, yang mana di kiln ini kan ini Pak ada 4 zona, yang mana yang pertama itu ada CaCO3 menjadi CaO ditambah CO2, yang mana pada reaksi ini itu berlangsung di kisaran suhu sekitar 800 sampai 850 Pak, yang mana selain dari CaCO3 menjadi CaO dan plus CO2 itu ada juga MgCO3, yang mana MgCO3 ini dipecah menjadi MgO dan juga ditambah CO2. Lalu untuk yang kedua itu ada 2CaO ditambah SiO2 itu menjadi 2CaO SiO2, yang mana untuk yang ini itu berlangsung di suhu 800 sampai dengan 1200 Pak. Begitupun juga dengan reaksi lainnya yang seperti kata David tadi. Jadi reaksi kimia yang terjadi di proses ini itu kebanyakan terjadinya di kiln, karena di kiln ini setelah menjadi raw mel dia dikalsinasi, itu terdapat reaksi kimianya di proses tersebut Pak. Tapi lupa saya tuliskan di dalam PPT-nya Pak, jadi tidak terlampir Pak. Terima kasih Pak. Oke, kita beri applause kepada kakak tingkat kita. Silakan untuk ditutup. Baik, terima kasih Pak Rifki dan teman-teman semuanya. Mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.